Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Audit Internal Governmental Financial Audit dan Perbedaan Audit Operasional dan Keuangan pada mata kuliah Pemeriksaan Akuntansi 2. Sebelumnya izinkan kami perkenalkan diri kelompok kami beranggotakan 3 orang yaitu Enita Anggi Aulia dengan NIM 22041021 dan Ahmad Ellen Saputro dengan NIM 22041066 dan Fitri Dwi Inggraini dengan NIM 22041068. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja masuk ke materinya. Apa itu pemeriksaan akuntansi? Suatu proses sistematis dalam memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif, bertujuan untuk menilai tingkat kesesuaian informasi ekonomi terhadap kriteria yang telah ditetapkan, biasanya dilakukan oleh auditor internal maupun eksternal. Mengapa audit penting? Meningkatkan keandalan laporan keuangan artinya, laporan yang sudah diaudit cenderung lebih dipercaya karena sudah melalui proses verifikasi, meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan baik itu manajemen, investor, pemerintah, maupun masyarakat. Mendeteksi kecurangan atau inefisiensi sehingga organisasi bisa segera memperbaiki dan mencegah kerugian yang lebih besar. Pemeriksaan akuntansi internal. Pemeriksaan akuntansi internal yaitu audit yang dilakukan oleh unit internal suatu organisasi untuk membantu manajemen dalam mengendalikan dan memperbaiki operasional. Tujuan audit internal. Pertama, menilai efektivitas sistem pengendalian internal. Kedua, membantu organisasi mencapai tujuannya dengan pendekatan sistematis. Ketiga, mendeteksi penyimpangan dan potensi fraud. Karakteristik audit internal. 1. Independen secara fungsional dari aktivitas yang diaudit. 2. Fokus pada semua aspek, keuangan, operasional, teknologi, dan kepatuhan. 3. Bersifat preventif dan korektif. Contoh aktivitas audit internal, 1. Review atas siklus penggajian. 2. Penilaian risiko dalam pengadaan barang dan jasa. 3. Evaluasi efisiensi sistem informasi akuntansi. Governmental Financial Audit atau audit keuangan pemerintah. Governmental Financial Audit yaitu audit terhadap laporan keuangan entitas pemerintahan yang dilakukan oleh lembaga resmi misalnya, BPK di Indonesia. Tujuan? Memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai SAP, Standar Akuntansi Pemerintahan. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan APBN/APBD, mendeteksi pemborosan dan penyalahgunaan anggaran agar dana negara digunakan secara efisien dan tepat sasaran. Jenis pemeriksaan oleh BPK 1. Pemeriksaan keuangan, fokus pada kewajaran laporan keuangan. 2. Pemeriksaan kinerja, audit operasional menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomi, 3E. 3. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, PDTT fokus pada kepatuhan terhadap peraturan. Contoh, audit belanja daerah oleh BPK, audit proyek infrastruktur pemerintah pusat. Bentuk opini audit keuangan. 1. Wajar tanpa pengecualian, WTP, artinya laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material. 2. Wajar dengan pengecualian, WDP, artinya secara umum wajar, tapi ada beberapa catatan atau pengecualian yang tidak material tapi perlu dicatat. 3. Tidak wajar, adverse opinion, E. Artinya laporan keuangan mengandung kesalahan yang material dan menyeluruh, sehingga tidak dapat dipercaya. 4. Tidak memberikan opini, disclaimer, auditor tidak bisa menyimpulkan karena keterbatasan bukti atau kendala signifikan. Ini bisa terjadi kalau misalnya akses data ditolak. Perbedaan audit operasional dan audit keuangan. Peran auditor dalam lingkungan pemerintah. Sebagai alat kontrol sosial publik menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran mendorong budaya integritas dalam birokrasi menjadi dasar perbaikan kebijakan berbasis data audit. Rangkuman. Audit internal bersifat mendalam terhadap proses internal organisasi, bersifat preventif dan berkelanjutan. Audit keuangan pemerintah penting untuk menjamin keandalan informasi keuangan publik. Audit operasional bersifat menyeluruh pada aspek 3E, efisiensi, efektivitas, dan ekonomi. Sedangkan audit keuangan fokus pada penyajian laporan keuangan yang wajar. Demikian materi kami bisa sampaikan. Pada kesempatan kali ini, kami memohon maaf sebesar-besarnya, apabila dalam penyampaian tadi ada kesalahan kata. Kami dari kelompok 7, ingin menyampaikan terima kasih. Semoga materi yang kami sampaikan tadi bisa berguna bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.